Ada wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan sedikit, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ilmu ini kan begitu luas dan dalam gitu ya. Ya? Luas dan dalam ilmu yang ini kan banyak sekali gitu Ustaz. Nah, sedangkan kita khususnya saya ini ya, apa yang harus saya ambil ilmu yang mana gitu. Itu kan luas sekali Ustaz. Ini gitu. Kadang-kadang kita terlalu banyak ngaji juga bingung. Dulu pengalaman pertama ya ketika Allah ada di mana? Wah, yang satu ngomong di atas di mana-mana. Waktu itu bingung tidak. Maksud saya seperti hal-hal itu loh pendapat yang pokok. Nah itu pertama seperti itu. Jadi hal-hal yang pokok-pokok apa gitu yang harus saya praktekkan. Kemudian kalau saya mendapat ilmu tidak saya amalkan itu hukumnya apa? Nah tadi yang terakhir hadir di majelis yang ustadznya tuh ya langsung aja isbal sama cukur jenggot atau hal yang lainnya tuh hukumnya gimana gitu Ustaz? Iya, baik. Yang pertama tadi apa Pak? Luas. Terus harus dari mana? Iya, makanya ada tingkatan dalam ilmu. Ya. Kata para ulama, seorang itu harus tadarruj. Ya. Dalam menuntut ilmu itu harus bertahap. Makanya para ulama ya itu menganjurkan pertama kali untuk dipelajari, dipahami betul-betul secara baik usul as-salasah, usulus salasah. Itu dipahami secara baik. Nanti ningkat qawaidul arba, ningkat kitab tauhid, ningkat akidah wasitiyah. Gitu. Jadi harus bertahap dan ambil dari ahlinya. Nggak boleh sembarangan gitu. Ya. Yang tahu ustadz yang mengajarkan tauhid dan sunnah siapa Pak? Bapak apa ahlinya? Ahlinya kan? Ya, misalnya yang tahu bakwan ini tahan lama siapa? Ahli bikin bakwan kan? Yang tahu ini misalnya mesin ini tahan lama bagus siapa? Ahli mesin kan? Nah yang tahu ustadz yang berada di atas manhaj salaf adalah ustadz yang juga berada di atas manhaj salaf, yang benar-benar mengajarkan agama yang murni, benar-benar mengajarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Bapak misalnya ambil tentang usul salasah dari Ustadz Hamzah Abbas, ambil akidah kitab tauhid syarahnya Ustadz Firanda misalnya, syarah akidah wasitiyah dari Ustadz Firanda misalnya. Jadi harus ada tahapan. Jadi jangan kemana, jadi nggak jelas. Masuk kebanyakan nggak, bingung kan? Akhirnya kan bingung. Apalagi dengar semuanya di madrasah YouTubiah misalnya. Oh, bener kan? Bingung Pak. Emang nggak boleh Pak? Nggak boleh dengar semua orang. Pengen tahu apa sih yang diomongin sama guru ahli hinggap? Nggak boleh. Sama guru ahli syubuhat tuh nggak boleh. Menurut pendapat dia apa sih? Jangan menurut pendapat dia, jangan. Sudah dengar dari ustadz-ustadz yang memang sudah kredibel, sudah direkomendasi oleh para ulama, gitu ya. Seperti tadi ya. Nggak boleh dengar-dengar dari berbagai macam ustadz yang kadang-kadang dia memiliki kepandaian, ya, kefasihan berbicara, retorika yang indah, dia bisa muter-muter dalil. Bapak kena syubhat. Kalau sekelas Ibnu Sirin, Imam Tawus, tabi'in besar, itu mendengar para ahli kesesatan, orang-orang yang mendahulukan pendapatnya itu, beliau menutup kuping Pak. Apalagi kita, maka nggak boleh didengar, tidak boleh didengar sama sekali. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Tidak terjawab hadir di majelis yang ustaz yang isbal contohnya kan sudah terjawab, nggak boleh juga kan? Ya nggak boleh. Cukur jenggot. Iya. Jenggotnya cukur. Emang laki apa perempuan?
Apa? Saking semangatnya Ustaz yang hadir, ini hadir malam. Oh, saking semangatnya semuanya hadir. Iya, Mang. Itu dia kebablasan akhirnya. Yang bahaya, Pak, kalau orang sudah kena syubhat, kata Syekh Utsaimin, apa itu syubhat? Ka'an yarul haqqa batilan wal batila haqqan. Orang kalau sudah kena fitnah syubhat, dia akan melihat yang hak sebagai yang batil sebagai yang hak. Dia akan melihat sunnah sebagai bid'ah sebagai sunnah. Udah kebolak-balik. Ini nggak bisa selamat orang begini. Kecuali Allah yang menyelamatkan dia. Hanya Allah saja yang bisa menyelamatin dia dari fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat kan Bapak tahu kan? Tapi fitnah syubhat ilmu tahu nggak? Nggak tahu. Ya. Kalau kita dengar dari semua orang ilmu itu, mengambil dari semuanya tanpa filter yang benar, ya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Apakah semua ilmu yang kita peroleh harus kita amalkan? Oh iya. Ilmu ya buahnya adalah amal. Disebut ilmu adalah apa yang diamalkan. Ilmu tanpa amal seperti apa? Ilmu tanpa amal persis Yahudi. Ya, persis Yahudi. Makanya dia al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Tahu ilmunya tapi nggak diamalin. Tahu ini memang bukan ajaran Nabi ini. Ya, dia tahu ilmunya, dia tahu itu, tapi dibelain. Ini model-model mental Yahudi ini. Ya. Sebaliknya, ad-dallin, dia banyak beramal tanpa ilmu. Itu juga sesat. Dua-duanya sesat. Ya. Jadi Ahlus Sunnah adalah orang yang diberi taufik untuk mengamalkan ilmunya. Tentu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Masing-masing sesuai dengan tingkatan ilmu dan keimanannya. Ya, hadza wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, Pak, ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada, ya? Nanti aja setelah sholat insyaallah ta'ala, kalau ada yang ganjel silakan datang ke saya, ya. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.